merepresentasikan tentang demokrasi liberal. Indonesia pernah menerapkan demokrasi liberal, namun RIS tidak bertahan sampai 1 tahun. Karena rakyat Indonesia sadar bahwa Republik Indonesia Serikat adalah taktik Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia, sehingga rakyat meminta pemerintah pusat agar kembali ke negara kesatuan Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950 mengubah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan hukum dasar yang berlaku saat itu UUDS 50 Undang-Undang Sementara tahun 1950 yang saat itu menganut demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Selanjutnya, kehidupan politik demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 ini ditandai dengan satu, banyaknya parpol atau multipartai. Di antaranya partai besar seperti Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Pada saat demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem parlementer, di mana parlemen artinya badan legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD. Ciri pemerintah parlementer: kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri, presiden hanya simbol negara dengan tidak memiliki wewenang dalam roda pemerintahan. Demokrasi liberal terjadi 9 tahun dan mengalami 7 kali pergantian. 1. Kabinet Natsir, berdiri 6 September 1950, 20 Maret 1951, berakhir karena kegagalan penyelesaian masalah Irian Barat. Namun saat itu Indonesia masuk PBB. 2. Kabinet Soekiman, berdiri 27 April 1951, 3 April Maret 1952, berakhir karena pendatangan kerjasama Menteri LIN dengan Duta Besar Amerika dalam UU Kerjasama Keamanan. 3. Kabinet Wilopo, 3 April 1952, 30 Juli 1953, menjabat lebih lama karena koalisi partai PNI Masyumi. Dibentuk kabinet Zakem dari para ahli buka partai politik. Berakhir karena peristiwa Sumsel Morawa akibat petani diusir dan ada 5 yang tewas. 4. Kabinet Ali S ke-1, 1 Agustus 1953, 24 Juli 1955, terjadi KAA di Bandung 1955, membentuk panitia pemilu. Berakhir masalah TNI AD 20 Juni 1955, aksi boikot perwira TNI AD. 5. Kabinet Burhanuddin, memiliki anggota DPR dan Dewan Konstituante. Alasan berakhirnya masa jabatan, tugasnya dianggap sudah selesai. 6. Kabinet Ali S kedua, 24 Maret 1956, 14 Maret 1957, koalisi dengan partai PNI, Masyumi, dan alasan berakhirnya masa jabatan, tidak tegas dalam menghadapi gerakan separatis. NU dan Masyumi keluar keretakan dalam karena Soekarno berkata demokrasi tidak cocok, munculnya kabinet. 7. Karena Soekarno berkata demokrasi tidak cocok, munculnya kabinet. 7. Kabinet Juanda, 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959, dibentuk dari jajaran para ahli. Prestasi: menetapkan batas laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, masalah kabinet Juanda. Peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini tahun 1905, sidang Dewan Konstituante 1956. Namun pada 1959 belum menghasilkan UUD baru. Tidak lama dari itu menghasilkan UUD baru. Pemerintah kepala negara dalam keadaan darurat. Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Dewan Konstituante dibubarkan. 2. UUD 45 diberlakukan lagi. 3. Membentuk DPAS dan MPRS. Dengan adanya dekret Presiden demokrasi liberal berakhir. Itulah dari saya yang bisa saya jelaskan dari materi demokrasi liberal. Terima kasih.